Pemirsa, tim nasional sepak bola Indonesia kelompok umur 17 tahun ditantang Afghanistan di laga terakhir penyisihan Grup C Piala Asia 2025 dini hari nanti. Garuda Muda mengincar kemenangan ketiga untuk menyempurnakan pencapaian di fase grup. Hasil apapun tidak mempengaruhi Indonesia yang dipastikan menjadi juara Grup C. Di perempat final, Indonesia menghadapi runner-up Grup D yang hingga saat ini masih diperebutkan oleh Iran, Tajikistan, dan Oman, serta Korea Utara. Diprediksi pelatih Nova Arianto merotasi sejumlah pemain di laga melawan Afghanistan. Semua sudah menjalani recovery kemarin, dan sekarang semua sudah fokus pada latihan yang disiapkan. Kami sudah siap menghadapi Afghanistan. Kuncinya di komunikasi dan kepercayaan satu sama lain, masing-masing saling melengkapi. Langsung saja kita bahas bagaimana persiapan Timnas U17 untuk melawan Afghanistan dini hari nanti. Di studio saya sudah bersama Haris Pardede alias Bung Harpa. Terima kasih sudah hadir. Sama-sama. Dan melalui sambungan Zoom saya sudah terhubung dengan Muhammad Erlangga, Ketua Garuda, pendukung Timnas di Arab Saudi. Erlangga, selamat siang waktu Jeddah. Selamat siang. Assalamualaikum. Hai. Saya ke Erlangga dulu deh. Erlangga, bagaimana persiapan? Bagaimana kamu mengumpulkan seluruh pendukung Timnas Indonesia di Jeddah? Ya, untuk persiapannya Mbak, nggak ada yang khusus untuk pertandingan ini ya. Karena kita udah mulai dari pertandingan yang pertama lawan Korea Selatan dan Yaman. Kalau dilihat dari trennya sih, animo masyarakat bertambah terus. Waktu lawan Korea kan nggak sampai 1.000 orang ya. Tapi pada saat Yaman kita habisin tiket 1.500. Dan untuk lawan Afghanistan ini jatah tiket Indonesia sudah habis. Kita himbau teman-teman yang masih mau datang, kita suruh mereka beli jatah tiketnya Afghanistan. Jadi mungkin kalau semua datang, mungkin kira-kira minimal 1.500 orang lagi akan datang ke stadion malam ini. Oke, jadi tetap aman ya. Tapi harga tiketnya gimana? Harga tiket sangat murah sekali, hanya 10 Saudi Riyal, kurang lebih 45.000 ya, nggak sampai. Wah, oke, senang banget. Terus bagaimana cara kalian bareng-bareng nanti datang ke stadion di Jeddah? Iya, jadi kalau mostly untuk mendukung U17 ini adalah WNI atau diaspora yang tinggal di kota Jeddah. Memang banyak ya, sangat banyak kan ya. Dan ditambah lagi ada WNI yang tinggal di kota Mekah yang jaraknya tuh hanya 1 jam kalau misalkan kita naik mobil. Jadi hanya beberapa saja yang dari luar Jeddah seperti saya, contohnya harus nyetir sekitar 10 jam dari Riyadh dan beberapa. Dan juga ada beberapa juga jamaah umroh yang sempetin untuk datang nonton langsung ke stadion bersama kami. Oh ya? Jadi memang untuk mobilisasi paling kalau yang Jeddah memang karena mereka tinggal di Jeddah mereka datang masing-masing. Untuk yang di Mekah itu ada teman-teman yang mengkoordinasi untuk sewa bus atau naik taksi bareng-bareng berangkat dari Mekah menuju Jeddah dan kembali lagi setelah pertandingan. Oke. Menarik kalau jamaah umroh akhirnya bisa hadir ke stadion juga untuk melihat pertandingan bola langsung dini hari tadi supaya mudah-mudahan tidak tertinggal ibadah umrohnya. Tapi Erlangga, yang bikin saya penasaran adalah seberapa susah sebenarnya Erlangga dalam mengkoordinasikan teman-teman yang akan datang dini hari nanti? Sebenarnya tidak begitu susah ya. Jadi kan kita punya WhatsApp group, kita sudah punya Garuda Arab Saudi WhatsApp group yang sudah kita buat dari sebelum Oktober ya. Pertandingan timnas senior yang Bung Haris juga datang gitu ya. Okay. Jadi kita memang komunikasi di situ, tapi memang kita dibantu sangat banyak oleh KJRI Jeddah. Karena grup Garuda Arab Saudi ini kan belum menjangkau sebegitu jauh masyarakat Indonesia di kota-kota lain ya. Jadi KJRI sangat membantu untuk mengkolab bersama kita untuk informasi di sosial media dan mengundang teman-teman untuk datang. Kita koordinasi semua on the spot di lapangan. Jadi kita nggak terlalu banyak koordinasi di luar lapangan. On the spot sebelum pertandingan kita datang, kita koordinasi di situ bersama semua teman-teman yang sudah hadir di stadion. Baik, berarti sudah siap memerahkan stadion di Jeddah. Rasanya itu bikin, saya di studio dengan Bung Harpa, Erlangga, rasanya kita jadi ketinggalan ya. Pengen banget bisa datang ke Jeddah. Saya ke Bung Harpa dulu deh. Gimana prediksi Anda untuk pertandingan dini hari nanti?
Iya, pertama saya senang tadi ya melihat animo masyarakat sebelum kita ke teknikal ya, dengan animo masyarakat di Saudi khususnya dan juga Timur Tengah ini selalu luar biasa. Hati saya tertambat di Timur Tengah nih sejak mulai Piala Asia di Qatar 2 kali Asia U23 dan juga saya sempat hadir juga di Jeddah di tim nasional senior ketika kita berhadapan dengan Saudi satu Stadion sama. yang sama yang mau dipakai di Daniel? Beda. Nanti yang pertandingan perempat final baru nanti di stadion yang sama di tim senior kita main. Jadi tadi yang dikatakan oleh Mas Erlangga itu betul. Jadi effort di Saudi itu lebih berat ya ketimbang di negara Timur Tengah lainnya karena geografis mereka lebih luas. Kita bisa dengar tadi Mas Erlangga menyetir 10 jam dari Riyadh ke Jeddah. Kalau dari Mekah memang dekat. Belum lagi izin kerja dan lain-lain, itu yang pertama. Nah soal pertandingan nanti yang sesaat lagi yang kita saksikan, ini pertandingan yang memang sudah tidak menentukan, sama sekali tidak menentukan buat kita. Dalam arti kita sudah pasti juara grup, pasti akan juga bertemu dengan runner-up grup D, dan kemungkinan yang akan terjadi adalah kita memanfaatkan pertandingan ini untuk katakanlah melakukan rotasi. Saya yakin sekali akan terjadi rotasi, beberapa pemain yang mungkin bisa ditampilkan, bisa saja penjaga gawang Raka, ini penjaga gawang yang belum dimainkan sama sekali, mungkin juga ada Zaidan di belakang, kemudian juga ada Rashik, kemudian juga ada Jo Solong yang kemarin memberikan assist saat masuk dari bangku cadangan, itu yang mungkin akan dilakukan oleh Coach Novarianto. Tujuannya ada beberapa. Pertama tentunya untuk menghindari kelelahan buat pemain-pemain utama. Kedua kemudian menghindari mungkin cedera pemain utama juga. Dan yang ketiga adalah memberikan kesempatan bagi pemain pelapis yang mungkin menit play-nya kurang atau pengalamannya kurang supaya mereka juga lebih percaya diri. Karena nanti saat di babak grup kita nggak tahu nih apakah mungkin mereka diperlukan pemain cadangan atau tidak. Tapi yang pasti strategi juga bisa dicoba juga. Kalau kita lawan Korea Selatan bermain bertahan, lawan Yemen kita lumayan inisiatif menyerang. Lawan Afghanistan bukan tidak mungkin kita akan bermain lebih menyerang dan lebih tinggi lagi. Tapi kalau dilihat Afghanistan seberapa berat sebenarnya? Sejujurnya secara detail saya tidak mengikuti. Tapi kalau kita lihat dari rangkaian pertandingan yang sudah dilalui, saya pikir seharusnya di atas kertas kita akan menang dengan skor yang cukup mudah. Kenapa? Karena kita bisa mengalahkan Yaman dengan skor 4-1. Bahkan Yaman mengalahkan Afghanistan 2-0. Belum lagi mungkin ya kalau kita lihat situasi negaranya kan juga kurang kondusif ya. Jadi ini satu mungkin disadvantage buat mereka yang membuat mereka juga mungkin tidak maksimal permainannya. Jadi saya lihat Afghanistan ini ya seharusnya bisa kita atasi. Tapi sekali lagi please kita jangan terlalu jumawa, jangan terlalu juga euforia karena ini adalah kelas usia. Jadi kalau buat saya yang terpenting adalah kita melangkah sejauh mungkin supaya apa? Supaya para pemain itu punya minute play, jam bermainnya lebih banyak. Sehingga mereka lebih tertempa mentalnya, kemudian pengalamannya, skillnya juga, sehingga nanti saat November kita akan ke Qatar di Piala Dunia U17 kita sudah siap gitu. Yaman kan juga kalah 2 kali berturut-turut. Tadi kalau Anda bilang jangan sampai jumawa, jangan sampai overconfident menghadapi Afghanistan dini hari nanti, tapi 2 kali menang berturut-turut dibanding lawan Afghanistan yang juga 2 kali kalah berturut-turut. Bagaimana terus kemudian Anda melihat kesempatan kita untuk menang malam ini? Iya, kalau kesempatan untuk menang itu udah pasti di atas kertas kita bisa hampir pasti kita bisa mengalahkan mereka. But that's not the most important thing. Tapi bagaimana kemudian ini yang saya suka dengan Coach Nova menjaga para pemain ini kan jangan lupa ya. Matthew Baker itu baru 15 tahun, kemudian pemain lainnya itu baru 16 tahun, 17 tahun yang dinamikanya itu masih sangat luar biasa. Artinya kalau kita lihat dari penelitian empiris, pemain yang sukses di U17 yang lolos bisa akhirnya sampai ke tim senior itu hanya sekitar 20%. 20%? Itu menurut penelitian, bukan katanya-katanya. Artinya kalau kita lihat sekarang, anggaplah ada 20 anak ya yang di sana. Ya mungkin sekitar 3 anak aja yang akan lolos. Kalau kita berkaca ke 2018, saat itu memang namanya timnas U16, bukan U17. Waktu itu kita sukses juga lolos grup. Sebelum dihentikan oleh Australia, itu yang sisa itu hanya Hernando Ari sama Bagas Kava. Bagus kita juga nggak tahu udah di mana sekarang. Jadi hanya 2 praktis, malah 1. Jadi jangan berhenti di sini. Makanya saya suka dengan Coach Nova yang kelihatannya sangat galak dalam tanda kutip dengan adik-adiknya. Kemudian juga setahu saya setelah kita menang lawan Yaman, setelah kita memastikan lolos, itu tidak ada satupun pemain yang memposting soal keberhasilan. Jadi apa artinya bagi Anda? Artinya adalah untuk membuat para pemain ini yang masih muda-muda ini untuk tetap menjejak bumi bahwa perjalanan mereka itu masih sangat panjang dan dinamikanya masih sangat besar. Jangan terlalu puas dulu. Jangan terlalu puas dulu di saat sekarang perjalanan masih panjang. Kalau kita bicara laga berikutnya, Bung Harpa, nanti kan ada Korea Selatan melawan Yaman. Kira-kira nanti Indonesia akan melawan siapa? Antara Korea Selatan atau Yaman? Nanti lawan kita di grup di perempat final itu dari grup D.
Nah, dari grup D itu ada empat lawan yang akan kemungkinan kita hadapi. Ada mungkin Korea Utara, kemudian ada Iran, Tajikistan, dan Oman. Nah, ini masih sangat cair. Grup D ini masih sangat cair. Kita harus menunggu sampai dengan matchday ketiga, sampai dengan pertandingan terakhir, baru nanti kita akan bisa menghadapi, baru kita akan tahu siapa lawan kita. Tapi sekali lagi doesn't matter buat saya, mau lawan Iran, mau lawan Korut, mau lawan Oman, Tajikistan, buat saya yang penting adalah anak-anak ini bisa berkembang dari waktu ke waktu. Satu contoh mungkin yang boleh saya tambahkan, Evandra Florasta misalnya, ketika dia mengambil penalti di 2 kesempatan, itu ada perkembangan yang terjadi. Di momen pertama, dia agak terlalu polos. Nah, di momen yang kedua, dia lebih tricky, lebih pintar, dan lebih mentalitasnya lebih bagus. Nah, ini yang saya harapkan, doesn't matter nanti lawannya siapa di perempat final, yang penting kita bisa, pemain kita bisa berkembang, dan syukur-syukur kita bisa menang. Karena kalau kita bisa melewati hadangan tersebut, maka kita akan kembali mencetak sejarah untuk pertama kalinya lolos ke semifinal Piala Asia U17. Yes, itu tujuannya. Tapi kalau kita lihat di grup D ada Korea Utara, Iran, Oman, Tajikistan, iya. yang 4 negara ini 3 diantaranya sudah pernah menang Piala Asia. Ini Iya. artinya pernah juara di Piala Asia. Ini artinya apa? Semakin beratkah kita untuk meraih tujuan itu? Sebenarnya nggak terlalu juga ya. Kenapa? Karena kalau di kompetisi kelas usia itu dinamikanya sangat luar biasa besar. Contoh sekarang, misal Iran kuat ya, tapi kan 1 tahun lagi mereka udah akan naik ke kelas U19, sebagian besar. Ya. Jadi udah berubah lagi konstelasinya. Tidak seperti senior, misalnya pemain itu usianya 23 tahun, bagus. Sampai 7 tahun ke depan dia masih akan ada di situ. Nah, tapi kalau U17 ini, walaupun saat ini mungkin bagus Iran, contoh, nanti tahun depan mereka udah kemungkinan besar udah nggak akan ada di situ. Gitu. Tapi secara nama, memang tim-tim tersebut memang ya seperti yang tadi dikatakan cukup punya sejarah yang cukup manis lah. Tapi kalau kita menang secara gampang juga rasanya kurang, gregetnya masih kurang Iya, gitu ya. betul. Kalau lawannya berat, menangnya pasti akan Lebih mantap. lebih mantap Iya. lagi. Oke, kita lanjutkan di segmen berikutnya, Bung Harpa, Erlangga. Kita break dulu, break terlebih dahulu. Kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami. Pemirsa, kebersamaan dan kekompakan Timnas Garuda Muda kembali menjadi sorotan. Meski sukses cetak sejarah dengan lolos ke Piala Dunia usia 17 tahun, skuad asuhan Nova Arianto tidak melupakan kerja keras salah seorang pemainnya, Tristan Ibrahim. Sepekan sebelum Piala Asia di Arab Saudi, Tristan cedera saat main di laga uji coba melawan Tiongkok dan dicoret dari susunan pemain. Saat selebrasi usai menang dari Yaman, Garuda Muda mengangkat jersey bernomor punggung 18 milik Tristan. Gestur Garuda Muda bermakna mereka tidak melupakan Tristan sebagai bagian dari keluarga besar Garuda Muda. Momen tersebut juga ramai dipuji oleh warganet. Momen yang sangat haru, Bung Harpa. Bisa cerita soal Tristan? Iya, sebenarnya inilah menurut saya sejatinya olahraga ya, atau sepak bola dalam hal ini. Jadi prestasi it's one thing, tapi bagaimana kita bisa mendukung rekan tim ketika sedang bermasalah, ini adalah another thing yang sangat positif. Dan saya pikir tidak ada yang lebih penting daripada kekompakan. Tadi ditunjukin oleh teman-temannya, oleh ada Coach Nova juga. Saya nggak tahu inisiatif ini datang dari mana, but doesn't matter. Sekali lagi ini membuat kemenangan atau keberhasilan kita lolos ke perempat final Piala Asia U17 dan juga sekaligus meraih tiket ke Piala Dunia U17 ini menjadi spesial. Jadi ibaratnya kalau di marinir itu atau di tentara, no one left behind. Itu yang paling penting message-nya. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana Tristan Ibrahim itu dalam proses pemulihan yang hampir seminggu lagi dia harus ikut tapi dicoret karena cedera. Tapi kemudian dia punya semangat untuk recovery dan mudah-mudahan nanti comeback stronger buat Tristan Ibrahim. Oke, jadi sama sekali tidak turun di Piala Asia kemarin saat melawan Yaman dan Korsel. Tapi untuk lawan grup D tadi mungkin kan? Saya pikir udah nggak bisa ya kalau untuk Piala Asia ini. Tapi mungkin nanti untuk Piala Dunia yang akan dilangsungkan 6 bulan lagi kurang lebih dari sekarang. Di bulan November di Qatar, Piala Dunia U17 sangat mungkin. Tapi again itu tergantung juga nanti keputusan pelatih dan juga perkembangan pemain-pemain tersebut selama 6 bulan ini. Karena bukan tidak mungkin ada beberapa pemain mungkin yang di reload atau diganti, tapi bisa juga tetap sama ya. Tergantung nanti 6 bulan ini seperti apa para pemain. Piala Dunia sudah di depan ya, sudah dekat lagi. Saya ke Erlangga. Erlangga, gimana persiapan untuk tim supporter timnas di sana? Ya, kalau persiapannya sama seperti yang kemarin. Jadi kita sudah meminta izin untuk membawa masuk giant flag
sebanyak 5 buah 3 meter kali 3 meter. Mungkin Merah kalau putih kemarin ya? lihat lawan pertandingan lawan Yaman, kita ada bendera besar di belakang kita kibarkan. Terus juga banner-banner yang memang untuk gelaran resmi seperti AFC, khususnya di Saudi ya, kita harus melalui proses yang cukup panjang untuk memperoleh perizinan. Karena Saudi itu sangat ketat, hal-hal yang berbau politis tidak boleh. Jadi kita memang kita koordinasi dengan tim PSSI yang datang ke Saudi untuk membantu kita minta izin ke AFC. Dan dengan izin tersebut kita bawa alat-alat yang kita mau Yang masuk ke dalam diperbolehkan stadion. ya? Jadi Oke, iya, artinya betul. izin sudah selesai ya? Izin sudah didapat ya? Iya, betul. Walaupun kenyataannya Mbak, dari 2 pertandingan terakhir dan mungkin nanti pertandingan ketiga, kita selalu bermasalah dengan LOC, ya local organizer. Jadi memang komunikasi antara local organizer dan AFC memang kurang lancar sepertinya. Ini kita selalu terbentur di setiap pertandingan sebelum masuk ke stadion, dan di dalam stadion hal-hal yang sudah diizinkan tidak boleh. Jadi ini sudah kita sampaikan secara langsung ke Exco PSSI, Bang Arya. Kita sudah sampaikan concern kita supaya menjadi pembelajaran ke depannya nih kan, karena Arab Saudi kan akan menjadi host Piala Asia 2027 dan tahun depan Piala Asia U23 kalau jadi. Jadi concern kita adalah kalau misalkan Saudi memang mau menjadi tuan rumah, lokal organizernya mungkin harus dibenahi lagi. Oke, Gitu. oke. Izin sudah didapat, Giant Flag juga sudah bisa masuk buat nanti, termasuk yel-yel koreo, Insya Allah. itu bisa masuk juga ya? Bisa Itu sudah. Oke, ada koreo khusus? Sudah, itu hal pertama. Oh, nggak ada koreo khusus karena kan memang kita perlu ingat ya, di diaspora Indonesia di Arab Saudi ini kan dari berbanyak kalangan ya. Kita nggak bisa mempersiapkan, ini bukan semuanya adalah fans bola yang datang ke stadion atau bahkan nonton bola di TV gitu. Jadi kita hanya mempersiapkan yel-yel yang standar-standar yang hampir semuanya tahu. Kita tidak mempersiapkan koreo khusus. Balik lagi ke masalah perizinan. Jadi kita pastikan kita menyanyikan lagu-lagu yang hampir semua tahu, dan yang kemarin gongnya adalah pas lagi menang lawan Yaman, akhirnya kita berhasil menyanyikan lagu Tanah Airku setelah pertandingan selesai. Sebelumnya kita nggak pernah bisa. Jadi kemarin akhirnya. Dan itu bikin merinding kita yang nonton di tanah air dan pengen langsung nonton di sana sebenarnya. Erlangga, tadi Anda sebutkan bahwa undangan atau cara mengkoordinir teman-teman supporter malam ini atau dini hari nanti melalui WA Group saja. Sebenarnya keanggotaan Garuda sendiri di sana seperti apa? Hanya melalui WA Group saja atau ada berapa member sebenarnya? Dan gimana cara Anda menambah terus supporter di sana? Betul. Jadi kalau Garuda Arab Saudi ini kan bukan sesuatu yang serius ya. Jadi kita pun baru diresmikan oleh KBRI Riyadh itu baru beberapa bulan yang lalu sebagai organisasi tercatat dan terverifikasi oleh Kedutaan Republik Indonesia di Riyadh. Jadi kita memang dari awal belum mau membuat sistem keanggotaan dengan kartu anggota atau segala macam. Karena kita sifatnya adalah masih organik. Dan memang belum banyak event yang membuat kita tuh harus seperti sangat organisasi yang terbentuk gitu. Yang penting adalah tujuannya kita mengumpulkan siapa aja warga negara Indonesia yang ada di Arab Saudi maupun visit maupun di sekitar Arab Saudi untuk menonton langsung timnas, bareng-bareng sama kami akan kami koordinasi apapun yang mereka butuhkan, kita kita bantu gitu. Yang penting Garuda Arab Saudi adalah punya 10 orang koordinator, dan itu yang banyak komunikasi kemana-mana dengan PSSI, dengan AFC, dan kita sudah bagi-bagi tugas dari 10 orang yang inti tersebut. Oke, untuk laga berikutnya, untuk perempat final, kita sudah pasti kan akan naik di perempat final. Apakah tiket sudah beres, dalam artian kuotanya mungkin dibatasi, seperti apa yang Anda dapat informasi di sana? Iya, jadi untuk perempat final nih kita agak sangat bermasalah. Jadi sedikit mau koreksi Bung Harpa tadi, kita perempat final memang di King Abdullah Sport City, tapi bukan di stadion yang besar. Kalau misalkan ingat pertandingan timnas putri melawan Saudi beberapa bulan lalu, kita akan di situ. Itu adalah stadion reserve atau stadion latihan di mana kapasitas hanya 1.000, Mbak. Dan ini sangat disayangkan, kita sudah tidak dapat tiket. Bahkan semua koordinator Garuda Saudi tidak dapat tiket. Either memang tiketnya belum dijual sepenuhnya atau memang sudah habis.
Kemarin kita lihat ada 4 seat kosong, kita langsung book 4 seat aja, tapi teman-teman yang lain belum dapat tiket. Ini concern yang berikutnya yang kita sampaikan juga ke Bang Arya. Kenapa kok pihak AFC untuk ronde berikutnya malah memilih stadion yang lebih kecil. Dan nanti di semifinal pun stadionnya bukan di Jeddah lagi, akan pindah ke kota lain di Taif, 2 jam dari Jeddah. Kenapa untuk ronde-ronde yang penting, kenapa harus lebih jauh, nanti final lebih jauh, itu malah animo dari masyarakat takutnya berkurang. Nah, ini yang kita harapkan Bang Arya menerima message kita. Kemarin sih dia udah confirm baca, tapi apakah diteruskan atau tidak itu nanti urusan PSSI. Tapi yang penting kita sebagai supporter, kita udah menyampaikan ini ada kendala, dan quarter final nanti kita tidak bisa menjanjikan banyak supporter karena kita tidak dapat tiket. Tapi mungkin kalau kita bisa, kita akan di luar stadion atau gimana, kita bikin berisik, kita belum tahu. Nanti akan kita diskusikan setelah pertandingan hari ini. Oke, bayangan saya akan seperti GBK gitu ya, di luar stadion tapi ada giant screen gitu, bisa lihat rame-rame meskipun nggak dapat tiket tapi tetap bisa merasakan ambience-nya. Kayak gitu nggak? Sayangnya tidak, Mbak. Jadi memang sepertinya turnamen usia 17 ini mungkin dianggap sebelah mata oleh panitia. Bahkan saya sempat hampir menulis tulisan terbuka, tapi saya tahan dulu bahwa panitia nggak siap. Jadi masalah tuh banyak sekali di stadion. Seperti yang tadi saya sudah bilang sebelumnya, dan masalah dengan security, seating kita yang berantakan. Ini seperti panitia tidak siap sama sekali untuk menerima. Mereka mungkin beranggapan usia 17 siapa sih yang datang, dan ternyata mereka kaget. Indonesia paling banyak supporter, kedua Yaman paling banyak supporter, nomor 2, Uzbekistan banyak sekali, bahkan Saudi yang sedikit. Kenapa? Karena Saudi mainnya di Taif, itu jauh. Mungkin kalau Saudi main di Jeddah akan rame. Jadi ini yang saya bilang, mudah-mudahan lagi saya berharap Bang Arya juga nonton di sini atau disampaikan ke AFC, karena terlihat sekali mereka tidak siap. Oke. Tapi cuaca mendukung ya di sana ya? Cuaca alhamdulillah belum terlalu panas, tapi masih bisa acceptable. Masih oke lah. Yang penting panas mainnya, panas supporternya, panas dalam arti menyejukkan. Bung Harpa, ini berarti apa? Lobby dari Esko atau memang aturan dari Arab Saudi yang seperti itu? Ya, tadi pertama terima kasih ya koreksinya. Jadi memang di kompleks King Sport City itu ada di luar itu ada lapangan kecil juga. Jadi ternyata yang dipakai, dan saya nggak nyangka juga. Artinya ini kan dari babak grup, stadionnya itu kapasitasnya kalau saya nggak salah 27 ribuan. Kemudian ketika masuk ke perempat final kok malah turun gitu kan. Dan bahkan tadi Mas Erlangga sudah mengatakan kehabisan tiket. Jadi ini sangat merugikan sekali. Ya, saya pikir kalau untuk saat ini untuk dalam situasi seperti ini adalah domainnya AFC. Jadi dalam hal penyelenggaraan itu, negara itu hanya menyediakan tempat. Ibaratnya nih AFC itu IO-nya. Jadi kalau kita misalnya mau komplain mungkin ke AFC langsung. Nah tadi sudah disampaikan juga oleh Mas Erlangga, sudah disampaikan ke Bang Arya sebagai Esko PSSI, dan mungkin atau mudah-mudahan nanti diteruskan juga ke AFC. Kalaupun nggak bisa diperbaiki saat ini, ya mungkin nanti di babak selanjutnya atau mungkin di perhelatan berikutnya di Piala Asia yang mendatang gitu. Ya, karena supporter itu ngaruh banget loh. Iya, memang betul yang dikatakan. Kalau U17 ini untuk beberapa negara itu mereka tidak terlalu peduli, yang nonton pun nggak banyak. Tapi buat Indonesia itu U17, U19, U21 itu, U23 itu pasti selalu rame. Apalagi di Saudi kita tahu banyak sekali komunitas diaspora Indonesia. Oke, tapi memang untuk kelompok U17 itu tidak terlalu diperhitungkan ya? Istilahnya bukan terlalu diperhitungkan ya, karena itu kan masih kelas usia, jadi lebih kepada untuk penggemblengan, pematangan, dan lain-lain. Jadi sebenarnya tujuannya itu bukan prestasi. Nah, cuman buat kita itu entah mungkin karena memang animonya sangat luar biasa, jadi U17 bahkan kita masih ingat kalau kita flashback sedikit ke tahun 2013 di era kegelapan sepak bola kita, U19 menang AFF aja gitu udah kayak seperti juara Asia Tenggara kan, seperti itu. Itu saking kita minimnya prestasi. Jadi ya mungkin ini ada satu pengalaman, ada satu situasi yang mungkin AFC juga nggak terlalu peka ya. Padahal sebenarnya kita udah beberapa kali menunjukkan kalau ada yang berbau-bau Indonesia itu pasti selalu rame. Apalagi kalau kita ingat tahun lalu Piala Asia U23 itu di Qatar, hampir setiap kita main Abdullah bin Khalifa itu kita invasi ya. 80-90% itu pasti pendukung Indonesia gitu loh. Jadi ya mungkin ini sebuah pelajaran baru, mudah-mudahan di kesempatan berikutnya nggak terulang lagi. Oke, kita bicara taktik sekarang, Bung Harpa. Strategi atau formasi, Anda melihat Coach Nova akan main seperti kemarin di dua pertandingan sebelumnya? Oke, kalau komposisi kan saya tadi udah jelaskan ya, akan ada rotasi, hampir pastilah. Tergantung nanti tebal tipisnya rotasinya seperti apa. Apakah 50-50, apakah mungkin langsung semua diganti, itu kembali lagi ke keputusan Coach Nova.
Soal formasi saya pikir juga kalau soal formasi menurut saya justru nggak akan ada dirubah. Ya, jadi tetap memakai 3 back, kemudian juga nanti kemungkinan 3-5-2. Kenapa? Supaya pemain-pemain cadangan ini pun yang nanti dapat kesempatan main tetap memakai pola yang sama. Jadi suatu saat nanti di perempat final, ketika mereka dibutuhkan untuk masuk, sistemnya juga ada sama. Jangan sampai nanti mereka main dengan formasi misalnya 4-3-3 atau 4-2-3-1, tapi kemudian ketika nanti lawan di perempat final balik lagi ke 3-5-2, kemudian mereka disuruh main seperti itu, mereka bingung gitu. Tapi mungkin gaya bermainnya lebih menyerang, lebih atraktif, lebih open play, mungkin itu dimungkinkan. Kenapa? Karena lawannya kita tahu, ya katakanlah satu kelas di bawah kita, dan kemudian kita juga sudah tidak menentukan apa-apa lagi. Kita udah pasti juara grup, jadi bermain lepas, bermain menyerang, mungkin itu akan menjadi opsi atau yang akan kita lihat sekitar mungkin 1 jaman lagi dari sekarang ya. Sangat dekat ya, 1 jam lagi dari sekarang. Oke, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Bung Harpa dan Erlangga, kita kembali usai jeda, pemirsa tetap bersama kami. Kita lanjutkan dialog di studio. Saya masih bersama pengamat bola Bung Haris Pardede atau Bung Harpa, dan melalui sambungan Zoom saya masih bersama Muhammad Erlangga, Ketua Garuda pendukung Timnas di Arab Saudi. Saya ke Bung Harpa terlebih dahulu. Kita punya waktu 6 bulan ya menjelang Piala Dunia. Iya. Apa saja yang harus dilakukan? Iya, ini seperti saya katakan di awal, kita saat ini happy, kita saat ini euforia dengan keberhasilan pasukan Coach Nova membawa tim nasional Indonesia Under 17 Hati-hati loh. lolos ke Piala Dunia U17 ya. Dan sekarang kita memang bisa mencetak sejarah lagi kalau kita masuk ke semifinal. Ini melewati apa yang kita torehkan di 2018. Cuman tentunya ada tantangan lagi, satu anak tangga yang lebih besar, yang lebih penting yang akan kita sambut nanti 6 bulan dari sekarang, bulan November di Qatar, Piala Dunia U17. Ini sangat penting karena ini akan menjadi ujian bagi kita, bagi Matthew Baker dan kawan-kawan, karena untuk pertama kalinya kita lolos ke Piala Dunia Under 17 melalui jalur kualifikasi. Kalau edisi sebelumnya kan karena kita tuan rumah. Nah, tentunya kita nanti akan bertemu dengan tim-tim kuat dari dunia, seluruh dunia. Dari Eropa tuh kalau saya nggak salah udah lolos Prancis, Inggris, Jerman, kalau saya Swiss, dan beberapa negara Amerika Latin dan juga Afrika. Dan ini persiapannya harus benar-benar betul dilakukan dengan baik, 6 bulan. Nah, yang menjadi masalah adalah apakah anak-anak ini punya liga? Apakah mereka punya katakanlah kompetisi yang benar-benar membuat mereka main week in, week out? Nah, ini yang menjadi tantangan gitu. Apakah kemudian diganti dengan TC? Karena saya percaya TC terbaik itu adalah ketika pemain mengikuti kompetisi week in, week out. Nah, ini yang mungkin akan menjadi PR. Saya yakin PSSI sudah memikirkan itu, tinggal apakah jalan tersebut menjadi opsi yang positif atau yang bagus yang diambil. Karena apa? Karena jangan sampai ya kita nanti jadi bulan-bulanan di bulan November mendatang. Ini karena kita harus benar-benar menyiapkan para pemain ini bukan hanya siap secara fisik, bukan hanya siap secara skill, tapi juga secara mental. Yaitu sebenarnya caranya itu dengan mereka ikut kompetisi setiap minggu. Tapi gitu. dukungan sendiri dari PSSI sudah all out kan selama ini? Iya, dari segi TC udah, karena kemarin kita tahu ada beberapa tim yang kita jalani, kita menghadapi China, menghadapi Tiongkok, kemudian juga UEA, di Dubai kita menjalani TC. Tapi itu yang saya katakan tadi, tetap ada regularitas yang diperlukan oleh para pemain ya, khususnya para pemain di luar Matt Baker. Kalau Matt Baker kan kalau nggak salah di Melbourne ya, dia sudah masuk bahkan masuk ke U20. Tapi bagaimana dengan pemain-pemain Indonesia lainnya yang saat ini nanti akan kesulitan? Karena dalam beberapa minggu lagi ini mungkin sekitar 1,5 bulanan lagi, itu Liga 1 akan selesai. Nah, reserve team ini seperti apa nih pemain pelapisnya yang terdiri dari pemain-pemain usia muda? Nah, ini yang mungkin harus dipikirkan, jangan sampai mereka happy, mereka senang 6 bulan terus kemudian kendor dan akhirnya kita tidak mendapatkan hasil yang maksimal di Piala Dunia U17 nanti. Jadi harus dijaga ya, pace-nya tetap dijaga untuk 6 bulan ke depan. Kembali ke Piala Asia, masih panjang perjalanan. Ini menurut Anda seberapa jauh Indonesia bisa melenggang? Kalau saya sih, saya pikir kalau kita bisa ke semifinal aja saya udah senang. Tapi again, kalau kita mungkin bisa selangkah lagi lebih jauh ke final, dan di final itu kita hasilnya apapun, mau kalah mau menang, saya udah puas. Kenapa? Karena itu akan menjadi jumlah permainan atau jumlah game yang maksimal yang bisa didapati oleh Matthew Baker dan kawan-kawan. Sekali lagi, tujuannya adalah apa? Supaya mereka bisa bermain sebanyak mungkin. Supaya mereka bisa menimba pengalaman sebanyak mungkin. Supaya mereka bisa menempa mental mereka sebanyak mungkin. Kalau hasil, saya pikir sekarang mereka sudah mencetak sejarah dengan lolos ke Piala Dunia melalui jalur kualifikasi. Tapi kalau mereka bisa mendapatkan kesempatan lebih banyak lagi, why not? Ya, di sinilah nanti kematangan mereka akan semakin diuji.
mereka akan berhadapan nanti tim yang lebih kuat lagi. Mungkin nanti setelah ini mereka ketemu Iran atau ketemu mungkin Korea Utara dan selanjutnya Oman mungkin, dan kalau mereka lewat lagi bukan tidak mungkin akan ketemu raksasa Asia Timur lainnya seperti Jepang, Korea Selatan, bahkan juga mungkin seperti tim-tim dari Timur Tengah yang kuat lainnya. Jadi buat saya itu yang lebih penting. Oke, itu yang lebih penting. Menurut Erlangga gimana? Seberapa jauh kita bisa melenggang? Kalau harapan sih sejauh-jauhnya ya. Karena kita lihat ini tim U17 ini solid sekali. Kebetulan saya ada kesempatan untuk ngobrol dengan beberapa pemain pada saat sholat Jumat bareng dan sama staff. Kita sholat Jumat bareng-bareng, Mbak. Jadi waktu itu memang kebetulan tempat saya menginap dekat dengan hotel para pemain. Kebetulan lagi jalan bareng. Jadi kita ngobrol. Memang target yang realistis kan adalah lolos ke babak berikutnya, which is Piala Dunia di Qatar. Cuman kalau kita lihat dari bagaimana solidan mereka ya, dan sejauh apa mereka bisa bermain, dan kita lihat nanti di Afghanistan fokus mereka tetap terjaga atau enggak. Harapan kita sih semifinal bisa lah insya Allah di tangan. Insya Allah ini harapan kami. Kalau bisa final itu udah bonus. Tapi harapannya sih sangat besar sekali karena mereka ini bermain mentalnya lumayan ya. Walaupun sempat ada drop kemarin, tapi mentalnya tuh di babak kedua kemarin udah menang 2-1, terus digejot terus sampai 4-1. Mudah-mudahan nanti lawan Afghanistan mereka yang belum bermain, mereka membuktikan untuk bermain dengan sangat baik dan kita bisa menang banyak lagi. Jadi harapannya sih sejauh-jauhnya, Mbak. Oke, pas ngobrol-ngobrol habis sholat Jumat bareng Erlangga, sempat nggak para pemain U17 ini menyinggung misalnya kangen sama rumah, kangen makan mie misalnya, ngobrolin apa aja? Enggak, jadi yang ada pertanyaan yang pertama kali mereka kan saya bertemunya sebelum pertandingan mereka lawan Korsel ya. Pertanyaan mereka adalah tanya, Pak ada berapa orang yang datang? Saya langsung di stop oleh Coach Sofi dari physical trainer, dibilang jangan kasih tahu biar mereka fokus. Memang di situ culture-nya sudah di set. Culture-nya adalah tugas mereka adalah bermain bola, fokus, latihan. Jadi saya juga dikasih tahu oleh staf PSSI, tugas mereka adalah bermain, ya udah. Jadi saya nggak kasih tahu, tapi mereka penasaran tuh, Pak berapa orang? Saya nggak kasih tahu, saya bilang pokoknya nanti kalian akan surprise. Dan benar kan mereka surprise dengan dukungan kita yang segitu banyak gitu. Tapi kita dari Garuda Arab Saudi pun kita sudah bilang dari awal, kita selalu menjaga privasi pemain. Senior, U17, siapapun yang datang, yang perempuan, kita tidak mau terlalu banyak berkomunikasi dengan mereka karena tujuan mereka adalah fokus. Jadi kita saya sengaja nggak mau banyak tanya, malah saya banyak ngobrolnya sama staff karena yang butuh untuk bantuan kami untuk mencari tanya ini itu kan sebenarnya staff, bukan pemain ya. Staff nanya perlu ini, nyari ini di mana, nyari itu di mana, makanan Indonesia di mana untuk staff. Kalau pemain udah ada gizinya. Jadi ini untuk staff. Pemain nggak sempat ngeluh apa gitu sama tim Garuda gitu nggak ya? Enggak. Mereka malah happy dengan dukungan kita tuh, mereka happy gitu. Oke, kita dengarnya juga happy ya Bung Harpa ya. Tapi sebegitu pengaruhkah? Ada berapa supporter yang datang di satu laga? Ya, saya pikir pertama itu salah satu contoh pendukung yang positif ya. Artinya tahu batas-batasnya, tahu saatnya kapan. Mungkin kalau pendukung yang udah lama tahu seperti Mas Erlangga ya. Jadi tahu kapan kita minta selfie, tahu kapan ketika mereka main kita biarkan mereka kasih ruang. Bahkan juga kita mendengarkan katakanlah apa yang menjadi permintaan dari staff. Ya kan mereka kan punya otorita ya untuk menjaga itu. Jadi ya memang sangat penting karena dalam pertandingan yang sangat ketat, hal-hal kecil itu, hal-hal psikologis, hal-hal psikis yang kadang-kadang membedakan. Jadi fokus tadi seperti tidak memberitahukan berapa yang akan datang, kemudian ketika mereka main tiba-tiba dilihat begitu banyak, itu kan membuat mental mereka, mood booster mereka naik. Dan itu yang saya pikir yang dinamakan pemain ke-12 ya. Jadi setiap orang, bahkan dari jempol kita pun kita bisa memberikan sumbangsi juga untuk mendukung mereka tetap semangat tampil ya. Oke, terakhir untuk Bung Harpa dan juga Erlangga. Berapa prediksi skor untuk dini hari nanti? Bung Harpa, saya simpel aja, saya pikir 4-5-0. Berapa? 4 atau 5-0. 4 atau 5-0, keren banget. Erlangga berapa? Itu Bung Harpa kayaknya masuk ke mimpi saya, semalam saya tidur tuh kira-kira 5-0. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Tapi yang penting jangan ada yang cedera, Mas. Jangan ada yang cedera yang penting. Mudah-mudahan, yang penting betul. Betul, yang penting tidak ada yang cedera. Supporter juga, yang penting semuanya semangat, jangan cedera. Sampai ketemu nanti jam
Ya, Berapa waktu beberapa Indonesia jam ya? lagi lah. Iya, iya. Beberapa jam 00.15 waktu Jam Indonesia. 12 malam. Iya. Iya. Ya. Erlangga, terima kasih. Kita siap melihat Jeddah merah malam Jeddah ini. merah. Terima kasih sudah bergabung langsung dari Siap. Jeddah, Bung Harpa. Terima kasih. Kita Sama-sama. ketemu lagi di lain kesempatan. Ya. Pemirsa, sampai di sini dialog malam ini di NTV Prime mewakili rekan Ayu Pratiwi. Saya Nasiti Lestari mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.